Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus, sebarkan terus virus ini. Aku akan menginfeksi orang lain melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin batu atau saat kau berdekatan dengan mereka, aku juga akan menempel pada benda-benda di sekitarmu. Researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the micro droplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only micro droplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the micro droplets are still floating in place. Dalam protokol kesehatan menghadapi pandemi 19, Anda diwajibkan untuk memakai masker. Tapi faktanya di lapangan kita melihat ada banyak orang yang tidak pakai masker ketika keluar rumah, ketika berkumpul, ketika ke masjid, ke pasar, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa harus pakai masker? Mungkin itu yang mereka sampaikan kepada kita. Baik, kita lihat masker. Kalau kita lihat hierarki pengendalian risiko, masker adalah bagian dari APD, alat pelindung diri. Dan alat pelindung diri itu adalah bagian terakhir dalam hierarki pengendalian risiko. Nah, yang utama adalah mengeliminasi. Yang kedua, melakukan substitusi. Yang ketiga, melakukan rekayasa. Yang keempat, mengendalikan dengan prosedur. Yang kelima, paling lemah adalah yaitu dengan memakai APD. Sekarang kita akan lihat kenapa persyaratan minim hierarki yang paling bawah ini pun Anda tidak mau pakai. Kenapa? Nanti kita akan lihat dasar hukum yang digunakan adalah impres yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo pada Senin 6 April 2020 sebagaimana dimuat dalam media Kompas dan ulasan juru bicara pemerintah
terkait COVID-19 satu hari sebelumnya pada harian CNN. Juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah corona Ahmad Yuryanto menyatakan pemerintah mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk mengenakan masker saat akan keluar rumah dan saat di luar rumah sampai kembali ke rumah. Jadi tidak hanya saat akan keluar, tapi mulai keluar, saat di luar, dan kembali ke rumah. Hal ini juga sesuai dengan anjuran yang diperintahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO agar menggunakan masker demi mencegah penularan COVID-19. Itu upaya terakhir yang dapat kita lakukan bagi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita tertular dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang menularkan. Yuri mengatakan, penduduk cukup menggunakan masker kain yang dapat dipakai berulang kali setelah dicuci. Sementara untuk tenaga medis, diharuskan menggunakan masker medis dan tipe N95. Kenapa sih harus pakai masker? Jawabannya adalah karena ini adalah bentuk kewaspadaan terhadap orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala bisa saja tiba-tiba batuk, bersin, beraktivitas normal lainnya seperti bernafas, bicara, bernyanyi, berteriak, tawa, nangis, dan lain-lain. Mari kita lihat apa risiko dari setiap aktivitas OTG ini. Batuk. OTG yang tidak pakai masker nih, dia ngumpul, datang bertamu ke rumah, sholat di masjid, dan lain tempat komunitas lainnya yang ada kumpulan orang. Satu kali orang batuk, itu dapat mengeluarkan 3.000 droplet besar. Droplet akan terlontar dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau Anda punya jarak dengan yang bersangkutan 1-2 meter, itu dalam hitung sepersekian detik, virusnya, dropletnya udah sampai ke kita. Dan kita tentunya punya potensi sangat besar untuk tertular virus yang disebarkan oleh OTG ini, oleh orang yang batuk ini. Bisa juga tiba-tiba OTG ini bersin. Memang kita bisa memastikan selama kita berkumpul dalam komunitas, dalam kerumunan orang, kita tidak batuk, tidak bersin. Tidak ada bisa memastikan. Yang dapat kita lakukan adalah mencegahnya, antisipasi dengan memakai masker. Yuk kita lihat, kalau dia bersin, satu kali bersin itu dapat mengeluarkan 30.000 droplet yang berukuran lebih kecil dan berterbangan hingga 320 km per jam dan jauh lebih cepat dibanding si OTG tadi batuk. Kalau bersin, karena tekanan yang kuat, maka virus berterbangan dengan kecepatan 320 km per jam. Droplet dalam satu kali batuk dan bersin itu dapat mengandung 200 juta partikel virus. Itu satu kali loh. Sementara orang bersin, batuk itu bisa lebih dari satu kali. Oh. Nanti 5 menit, gatal lagi tenggorokannya. Ada juga bersin, acim sekali, acim sampai 3 kali. Dan itu tidak pakai penutup mulut, tidak pakai masker. Bayangkan kalau dia lagi duduk di antara Anda, itu virus nyebar kemana-mana. Kalau dia lagi sujud, sholat lagi sujud, dia bersin, itu di tempat sujudnya itu tumpah, itu sudah dropletnya. Jadi itulah alasan kenapa kita harus pakai masker, itu untuk mencegah jangan sampai kita tertular, jangan sampai kita yang menularkan. Orang tanpa gejala yang tidak menunjukkan batuk dan bersin, tetapi saat dia bernapas, satu kali bernapas mengeluarkan nafas itu mengeluarkan 50 sampai 5.000 droplet.
Dan setiap itu mengeluarkan 30 sampai 20 partikel virus per menit. Setiap dropletnya mengeluarkan 3 sampai 20 partikel virus per menit. Artinya, kalau kita berada dekat OTG selama 50 menit, tanpa bicara sekalipun, itu sudah menghirup 1000 partikel virus. Dan ini cukup membuat Anda tertular. Saat dia bicara, ketika dia bicara, maka OTG mengeluarkan 10 sampai 200 virus per menit. Artinya, kalau kita bicara dengan OTG, cukup perlu 5 sampai 10 menit saja untuk menghirup 1000 partikel virus. Itu dia tidak batuk, tidak bersin, tapi dia bicara saja. Dia bicara saja dapat menularkan virus kepada orang di sekitarnya. Bagaimana kalau dia teriak, dia bernyanyi? Tentunya akan lebih banyak droplet yang keluar daripada saat dia berbicara, karena ada tekanan suara. Berikut disampaikan pekerja yang rawan terhadap berisiko tertular yang tinggi, yaitu pertama, pekerja di kelompok komunitas paduan suara. Itu sangat berisiko, karena seorang bernyanyi berteriak mengeluarkan suaranya. Yang kedua, pekerja yang bekerja di ruangan ber-AC dengan banyak meja kerja. Biasanya kantor sekarang konsepnya meja terbuka dan saling kelihatan. Yang ketiga, pengajar, dosen, trainer, penceramah, motivator, orang yang berbicara di depan orang lain. Keempat, misalnya dokter gigi. Kelima, berbincang atau tatap muka dengan teman, tetangga, dan sebagainya. Karenanya, perlu bagaimana kita mengelola risiko penularan virus tersebut. Jadi kita lihat bagaimana cara menghitung risiko supaya tidak tertular. Dalam ruangan indoor, beberapa kondisi yang perlu diperhitungkan antara lain faktor volume udara. Kalau ruangan tertutup, maka udaranya terbatas. Kemudian juga faktor jumlah orang dalam sekali waktu. Ruang yang sama tapi berkumpul banyak orang, maka berpotensi tertular lebih tinggi. Kemudian juga maksimal waktu yang dihabiskan di sana. Misalkan kalau orang yang banyak, tidak usah lama-lama, cepat keluar ke udara, ke tempat yang terbuka. Kita kasih contoh misalnya dalam lift. Ada orang yang bersin, maka risiko ketularan sangat besar karena udaranya sedikit. Namun, apabila banyak orang berada dan cukup lama untuk menghirup 1000 partikel virus. Selain manajemen risiko terhadap pernapasan, juga penting disadari bahwa droplet virus akan jatuh ke permukaan. Apakah dinding, lift, apakah handrail, permukaan apa saja yang dekat dengan pusat transmisi, dengan tempat seorang yang mengalami bersin tersebut. Jadi untuk itu kita harus sering cuci tangan dan hindari memegang area muka, mulut, hidung, dan mata. Di udara terbuka, risiko ketularan lebih rendah karena banyak angin, sinar matahari, faktor pengentasan udara, sehingga virus dalam droplet akan segera ambiar atau bubar, sehingga agak sulit bagi kita untuk nafas dan sekaligus menghirup 1000 virus partikel. Catatan, kaum laki-laki lebih tinggi risiko keparahan ataupun kematian apabila terkena COVID-19. Dari itulah tadi alasan kenapa Anda harus pakai masker. Masker yang dipakai ketika akan keluar rumah, selama berada di luar rumah, sampai Anda kembali lagi ke dalam rumah. Jika Anda berkumpul di area publik, apakah itu di kantor, di halaman, di pasar, di masjid, dan lain tempat, maka gunakanlah masker. Kita tidak ingin ada yang tertular. Kita juga tidak ingin Anda sebagai carrier menularkan virus ini kepada orang lain. Nah, virus ini tidak kelihatan. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita terhadap penyakit menular. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra,
dan dari segala macam keburukan, dari segala macam penyakit. Amin.